Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satrio Diatmojo dengan NIM 251012050041. Di sini saya akan memaparkan terkait celah jurnal ilmiah untuk memenuhi ujian akhir semester UAS, Sistem Komputer dan Jaringan, yang berjudul Secure Data Storage in Multi-Cloud Environment, menggunakan latency based Saber, Diffie-Hellman, and Authentication PUF-ACC. Jurnal ini ditulis oleh Iswaraya dan Anita dan diterbitkan pada Data and Knowledge Engineering tahun 2006. Latar belakang. Saat ini organisasi tidak lagi menyimpan data di suatu penyedia cloud saja, melainkan menyebar ke beberapa penyedia sekaligus, istilahnya multi-cloud, supaya lebih hemat biaya dan lebih andal jika satu penyedia bermasalah. Tapi, di balik manfaat itu ada risiko. Karena data melintasi banyak jaringan dan penyedia, celah keamanan pun ikut bertambah. Ditambah lagi ada ancaman jangka panjang yaitu komputer kuantum yang berpotensi memecahkan algoritma enkripsi klasik seperti RSA dan AES yang selama ini kita andalkan. Penelitian ini menggabungkan tiga teknologi, diuji dengan lebih dari 60.000 data sensor, dan dievaluasi dengan lebih dari 20 metrik performa dan keamanan. Jadi cukup komprehensif. Masalah yang diidentifikasi. Ada 6 masalah yang diidentifikasi. Yang pertama ada metode yang kinerjanya rendah secara keseluruhan meskipun sudah menggunakan algoritma ringan. Yang kedua ada yang menggunakan quantum key distribusi tapi waktu aksesnya justru terlalu lama. Yang ketiga ada metode enkripsi berbasis DNA yang tidak disertai bukti matematis atau klaim keamanannya. Keempat, ada yang berbasis algoritma genetika tapi membutuhkan memori yang sangat besar. Yang kelima, ada arsitektur big data yang waktu enkripsinya panjang. Yang keenam, dan yang terakhir, ada skema yang memakai kunci sama untuk enkripsi dan dekripsi. Ini jelas mengurangi tingkat keamanan. Jadi intinya dari penelitian-penelitian terdahulu ini masing-masing punya kelemahan yang berbeda-beda, entah dari sisi kecepatan, memori, ataupun keamanan sendiri. Dari 6 kelemahan tadi, si penulis menemukannya menjadi satu pertanyaan besar. Bagaimana menjamin kerahasiaan integritas dan efisiensi retrieval data di lingkungan multi-cloud sekaligus tahan terhadap ancaman komputasi kuantum di masa depan? Pertanyaan ini kemudian dipecah menjadi 4 celah spesifik yang harus diselesaikan. Yang pertama ada autentifikasi yang lemah, rentan dipalsukan atau spoofing. Kedua, kerentanan terhadap serangan kuantum karena algoritma klasik seperti RSA dan AES berisiko dipecahkan. Yang ketiga, penyimpanan yang belum efisien. Bagaimana menyebar data terenkripsi ke banyak cloud tanpa membebani sistem. Yang keempat, proses pengambilan data yang lambat. Latensi tinggi saat data harus ditarik kembali dari berbagai cloud. Empat inilah yang coba dijawab lewat solusi yang ditawarkan oleh penulis. Solusi yang ditawarkan. Tahap pertama ada autentifikasi menggunakan kombinasi PUF dan ACC. PUF ini semacam sidik jari fisik unik dari perangkat keras yang tidak bisa ditiru. Dipadukan dengan kriptografi kurva eliptik untuk verifikasi identitas pengguna dan perangkat. Yang kedua, tahap enkripsi dan pertukaran kunci menggunakan Saber, sebuah skema enkripsi pasca kuantum berbasis latency dikombinasikan dengan Diffie-Hellman untuk menyepakati kunci rahasia secara aman. Yang ketiga ada tahap penyimpanan terdistribusi di mana data yang sudah terenkripsi dipecah menjadi beberapa bagian atau chunk menggunakan algoritma RAM lalu disebarkan secara seimbang ke berbagai penyedia cloud. Yang keempat, pengambilan data menggunakan algoritma E2A, Ancient Ghost Optimization Algoritma yang terinspirasi dari perilaku kawanan angsa untuk mencari jalur dan bandwidth paling optimal saat data perlu diambil kembali. Jadi keempat komponen ini saling melengkapi, mulai dari siapa yang boleh masuk, bagaimana data diamankan, disimpan, sampai bagaimana cara mengambil kembali dengan cepat. Data teknologi yang diusulkan, PUF ACC. PUF menghasilkan semacam seed unik dari karakteristik fisik perangkat yang sulit ditiru atau dikloning.
lalu dipasangkan dengan HTC untuk membangkitkan pasang kunci ke publik dan privat. Hasilnya adalah metode autentifikasi yang ringan, hemat daya, dan cocok untuk perangkat IoT. Yang kedua ada Saber and Diffie-Hellman. Saber ini tahan terhadap serangan komputer kuantum karena berbasis pada masalah matematikal yang disebut learning with rounding. Sementara Diffie-Hellman berperan menyepakati kunci sesi sama secara aman dikirim lewat jaringan publik. RAM-based chunking. Algoritma ini memecahkan data transkripsi menjadi bagian-bagian terkecil dengan ukuran optimal, lalu menyebarnya secara paralel ke beberapa cloud. Ini meningkatkan efisiensi penyimpanan dan membuat sistem tetap jalan meski salah satu cloud bermasalah. EGOA, Ancient Ghost Optimization. Ini mengambil inspirasi dari perilaku angsa yang saling menjaga dan bekerjasama saat migrasi. Di sini, EGOA memilih jalur pengambilan berdasarkan fungsi, kombinasi waktu proses, biaya, dan jarak, sehingga proses retrieval jadi lebih cepat. Ukuran keberhasilan. Pengujian dilakukan dengan ukuran data 5 MB dan dihasilkan sebagai berikut. Waktu enkripsi hanya 9,86 milisecond dan dekripsi 6,49 milidetik atau milisekund. Ini tergolong sangat cepat. Tingkat kerahasiaan data atau fidelity rate mencapai 93,7%. Paket delivery rasionya mencapai 90%, artinya hampir semua data sampai tanpa gangguan. Throughput-nya 407 MB per detik, dan RTP atau waktu bolak-balik datanya hanya 0,17 milidetik. Angka-angka ini menjadi dasar untuk membandingkan performa metode yang diusulkan dengan metode-metode lain yang sudah ada. Nah, perbandingan dengan metode lain. Dari sisi waktu eksekusi, metode yang diusulkan berwarna hijau konsisten paling rendah dibandingkan yang lain, artinya paling cepat. Dari konfidensialitas, metode ini juga paling tinggi, di atas 90%, mengungguli seluruh pembanding. Dari sisi throughput atau kecepatan transfer data, metode ini kembali unggul di atas 400 MB per detik, dan di balik paket loss lebih rendah hanya 2% dibanding metode lain yang mencapai 28%. Jadi secara konsisten dari keempat indikator ini, metode yang diusulkan berada di posisi terbaik. Kesimpulan dari telaah jurnal ini, pertama dari sisi masalah, data ini berangkat dari 4 celah utama: keamanan data, multi-cloud yang lemah, ancaman kuantum, autentifikasi, rentang spoofing, dan proses retrieval yang lambat. Yang kedua, sisi solusi dijawab dengan 4 komponen terintegrasi: autentikasi PFACC, enkripsi pasca kuantum cyber dikombinasikan dengan Diffie-Hellman, penyimpanan RAM-based chunking, dan retrieval optimal lewat EGOA. Ketiga, dari sisi hasil, metode ini membuktikan unggul di hampir semua metrik: enkripsi tercepat, kodeficial tertinggi, throughput tertinggi, dan paket loss terendah dibanding metode-metode pembanding. Namun perlu dicatat, penulis sendiri mengakui bahwa aspek kebutuhan memori belum dibahas secara mendalam, dan ini menjadi salah satu arah penelitian selanjutnya. Demikian pemaparan telaah ini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.